Bab 143. Serangan balik. Ayo maju bersama. Aiden Zuo dan alam Zen yang lainnya datang dari segala arah. Mereka langsung mengerahkan jurus pamungkas. Hanya saja Jeanne terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Dia menamparkan Aiden Zuo untuk kedua kalinya, lalu membuat sebuah lubang berdarah di tubuh Fan Skong dengan satu jari, lalu melemparkan Nero Jiang hingga terbang. Hebat sekali, terlalu hebat. Raut muka Harley Ye dan yang lainnya di pintu masuk gua menjadi sangat indah. Pupet tingkat Suan setara dengan kultivator alam Zen yang, tetapi Jeanne sendiri mengalahkan Hariski dan alam Zen yang lainnya hingga tidak dapat mengangkat kepala mereka. Situasi yang awalnya krisis kini telah menjadi drama yang sangat indah. Cheriko Yang, kamu masih mau nonton sampai kapan? Tak berdaya melawan Jeanne, Hariski meraung ke arah Cheriko yang masih menonton. Aku bisa membantumu, 100.000 batu spiritual. Cheriko yang tersenyum. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu, ini namanya merampok. Sekali buka mulut langsung 100.000 batu spiritual, membuat Hariski hampir memuntahkan darah. Sebenarnya, Hariski benar-benar memuntahkan darah, tidak hanya karena pukulan Jeanne, tetapi juga karena kesal pada Cheriko Yang. Terhadap tindakan Cheriko Yang hari ini, dia sangat kesal. Dia terlalu meremehkan gaya kakak seperguruannya ini, yang membuatnya menyesal meminta Cheriko Yang untuk datang membantu. Tidak hanya tidak membantu, tapi juga merampok di saat-saat kritis seperti ini. Namun, Hariski mengerti berapa banyak usaha yang telah dihabiskan untuk memblokir Harley Ye di gunung belakang ini. Harley Ye memiliki pupet yang mengerikan di sisinya. Jika hari ini terlewatkan, entah harus menunggu sampai kapan jika kelak ingin membereskan Harley Ye. Setelah bolak-balik memikirkannya, Hariski masih melemparkan sebuah tas penyimpanan ke Cheriko Yang, 100.000 batu spiritual, aku masih mampu. Mudah dibicarakan. Cheriko yang melambaikan tangannya untuk menyimpan tas penyimpanan, lalu menginjak terbang menerjang ke langit, membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah jimat spiritual yang aneh. Cahaya keemasan jimat spiritual bersinar, setelah terbang ke langit, itu menjadi besar, di atasnya ditutupi dengan rune padat, dipenuhi dengan cahaya keemasan, menutupi Jeanne di dalamnya, dan rune-rune itu juga jatuh, dengan kemampuan untuk mengikat orang. Gawat, Harley Ye di pintu masuk gua menyipitkan matanya dan melihat keanehan jimat spiritual Cheriko Yang. Jika ini terus berlanjut, jimat spiritual di tubuh Jeanne kemungkinan besar akan hancur. Brady, panah pengejar angin. Harley Ye mengulurkan telapak tangannya. Brady mengerti, mengeluarkan panah pengejar angin dan busur pengejar angin, lalu menyerahkannya kepada Harley Ye. Mengambil busur pengejar angin, Harley Ye hendak menempatkan panah pengejar angin pada tali panah, dan kemudian menanamkan energi sejati ke panah pengejar angin. Busurnya ditarik, ditujukan ke Cheriko Yang di udara, tangannya lalu dilepaskan. Zeng! Panah pengejar angin melesat dalam sekejap, ditutupi dengan cahaya, disertai guntur dan kilat, menembak langsung ke Cheriko Yang. Tidak tahu diri, Cheriko Yang mencibir, ketika panah pengejar angin ditembakkan, dia memegang panah pengejar angin, dan kemudian kekuatan spiritual bergulir, menghancurkan panah pengejar angin. Jangan khawatir, masih ada lagi. Harley Ye berkata dengan dingin, lautan diafragma energi sejati mengalir keluar, terus-menerus menarik busur, satu demi satu panah pengejar angin melesat ke dalam kehampaan, dan targetnya adalah Cheriko Yang. Dia bisa melihat bahwa meskipun Cheriko yang berspesialisasi dalam perampokan, dia memiliki kemampuan nyata dan memang bisa mengancam Jeanne. Justru karena hal inilah Harley Ye menyerangnya dengan membabi buta. Dia tidak bermaksud menyakiti Cheriko yang dengan panah pengejar angin,
tetapi ingin membuat masalah bagi Jericho Yang dan berbagi tekanan Jeanne dengan cara ini. Ternyata keputusannya masih tepat, karena serangan Harley Ye, Jericho Yang harus teralihkan untuk menghadapi Harley Ye di bawah, yang juga memberi kesempatan pada Jeanne untuk berbalik. Jeanne, hajar dia sampai lumpuh. Harley Ye memberi perintah lagi, membiarkan serangan Jeanne menuju Jericho Yang. Jeanne, yang menerima perintah, kembali menghempaskan Harisky dengan satu pukulan, lalu tiba-tiba berbalik, sebuah pukulan besar mengguncang Jericho Yang kembali. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Jeanne sudah menerjang lagi bagaikan cahaya putih. Plak! Suara tamparan yang sangat nyaring terdengar. Jeanne menamparkan wajah Jericho Yang, mungkin terlalu kencang sehingga seluruh wajah Jericho Yang miring, dan beberapa giginya terlepas. Entah kenapa, melihat Jericho Yang terluka, Harisky merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Siapa suruh dia merampok dirinya? Jericho Yang meraung, seluruh wajahnya panas. Murid pewaris sekte Hang Yue yang ketujuh, ditampar di depan umum oleh Puppet. Dia yang biasanya, mana pernah menderita kerugian seperti itu. Segera, kekuatan spiritualnya melonjak dan menerjang ke arah Jeanne seperti binatang buas. Namun, yang menyambutnya adalah teknik rahasia Jeanne, itu adalah gelombang pasang yang langsung menenggelamkannya. Melihat ini, Harley Ye di pintu masuk gua adalah yang pertama bergerak, melompat keluar dari gua, melambaikan tangannya, pergi. Di belakangnya, Yunandi Xie dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mau pergi. Di belakang, Aiden Zhuo adalah orang pertama yang menyusul. Tanpa diduga, Harley Ye, yang baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik, lalu meraung dengan keras. Aiden Zhuo jelas tidak menyangka Harley Ye akan menjebaknya seperti ini. Dia dipukuli di tempat, otaknya berdengung, jiwanya terluka, rasa sakitnya sangat parah, matanya bahkan menghitam, dan tersandung ke belakang. Kami bilang pergi pun kamu percaya, apa kamu tidak punya otak? Harley Ye melompat ke depan Aiden Zhuo dan mengayunkan cambuk besinya sebanyak 3 kali. Aiden Zhuo menjerit lagi, seluruh lubang di tubuhnya berdarah, otaknya berdengung, rasanya seperti akan meledak. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, cambuk besi Harley Ye tiba lagi, menghantamnya hingga linglung. Harley Ye bertindak cepat, dia segera mengambil tas penyimpanan Aiden Zhuo, dan kemudian langsung menuju murid gerbang dalam lain. Yunandi Xie serta yang lain di belakangnya juga dihajar habis-habisan. Mereka memang tidak ingin pergi, karena sebelumnya mereka tidak tahu kengerian Jeanne, itu sebabnya mereka ingin kabur. Tapi sekarang berbeda, keganasan Jeanne jauh melebihi harapan mereka. Jeanne memiliki kekuatan untuk melawan Harisky dan Jericho Yang. Tanpa Harisky dan Jericho Yang, dan mereka memiliki cambuk besi di tangan, orang lain yang tersisa dapat ditangani dengan mudah. Ceritan tidak pernah berhenti, Harley Ye menyerbu di depan dengan cambuk besi pemukul alam Ren Yuan. Murid gerbang dalam yang kultivasinya berada di bawah alam Zen yang memang sudah terluka sebelumnya jatuh satu persatu karena cambukannya yang ganas. Ambil semuanya. Yunandi Xie dan Brady mengikuti di belakang Harley Ye sambil berteriak tanpa henti, kemanapun mereka lewat, tas penyimpanan dari murid gerbang dalam yang dirobohkan jatuh ke tangan mereka. Harley Ye, Fan Skong dan Nero Jiang bergabung untuk menyerbu Harley Ye, masing-masing menggunakan senjata spiritual kelahiran mereka sendiri. Hentikan Fan Skong. Harley Ye berkata kepada Yunandi Xie dan Pandi Huo, lalu langsung menerjang ke arah Nero Jiang dengan cambuk besi. Baik. Yunandi Xie juga mengeluarkan senjata spiritual untuk melawan Fan Skong, dan Pandi Huo membantunya. Fan Skong langsung diblokir. Di sisi lain, Harley Ye dan Nero Jiang sudah mulai bertarung. Tekan.
Nero Jiang menggerakkan senjata spiritual kelahiran untuk menekannya. Memangnya kamu pikir kamu Hariski? Harley Ye mencibir, mengayunkan cambuk besi dan menghantamkannya dengan kuat ke senjata spiritual kelahiran Nero Jiang. Karena hubungan jiwa Nero Jiang bergetar dan jatuh ke dalam keadaan pusing. Aku tidak bisa mengalahkan Hariski, tapi apa mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Harley Ye marah, menerkam ke depan Nero Jiang, dan mengayunkan cambuk besinya dengan kencang. Matilah! Di sisi diagonal, seseorang bergegas keluar, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah William yang pedangnya menikam ke belakang kepala Harley Ye. Persetan denganmu. Brady juga tiba-tiba keluar. William yang menyerang Harley Ye, dia menyerang William yang tongkat gigi serigala di tangannya langsung menjadi lebih tebal dari pohon, dan menghantam William yang dengan kuat. William yang langsung terhempas, menempel di dinding batu tidak jauh. Di sini, cambuk besi Harley Ye telah mendarat, kepala Nero Jiang hancur berlumuran darah, matanya menghitam, dia tersungkur ke belakang. Harley Ye terus menyerang, hingga anak sialan ini linglung barulah dia puas. Sejauh ini, Nero Jiang telah dipukul hingga linglung oleh Harley Ye untuk ketiga kalinya. Bersambung.